Shalom sahabat Bahana yang saya kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali bisa kembali berjumpa di ruang Karena Dia Bahana Channel ini. Kita bersyukur bisa menjalani waktu-waktu atau masa-masa yang masih sulit seperti saat ini. Kita masih berada di tengah pandemi yang belum mereda. Meskipun tahun baru 2022 sudah kita jalani 2 bulan, tapi percayalah kita akan tetap mengalami dan menerima penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, saya sangat bersyukur sekali pada kesempatan kali ini, ya, ditemani seorang narasumber yang sudah lama sebenarnya saya pengen untuk bisa hadir beliau ini, namun baru kali ini atau dalam kesempatan ini saya bisa berjumpa dengan beliau, seorang hamba Tuhan yang saya percaya sahabat Bahana sudah banyak mengenal atau paling tidak yang mengetahui beliau lewat pelayanan-pelayanannya, baik lewat channel-channel yang ada di medsos, di YouTube dan sebagainya. Seorang hamba Tuhan yang saya katakan multitalenta. Tuhan percayai dengan karunia atau talenta di bidang musikal, di bidang vokal, yang menjadi berkat, menjadi blessing bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan di Indonesia sampai hari ini. Bersama suami, beliau juga sekarang melayani atau menggembalakan sebuah jemaat lokal. Nah, siapakah beliau? Tanpa berlama-lama, saya akan segera mengundang hambanya ini, yaitu Pastor Jacqueline Selose, atau Selose ya, yang saya panggil dengan sapaan akrab Mbak Jacqueline. Shalom Mbak Jacqueline. Ya, shalom Pak, apa kabar? Untuk Baik, seluruh sahabat semua. Bahana juga, iya. Iya. Lama nggak bertemu ya Pak ya? Iya, terakhir ya bulan April, ya 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi waktu itu. Iya. 2 tahun. Baik, terima kasih Mbak Jacqueline untuk waktu dan kesediaannya hadir di ruang Karena Dia kali ini. Nah, kita akan berbincang-bincang santai saja, nanti mengalir seperti apa yang bisa kita jalani lewat obrolan kali ini. Dan saya percaya sharing Mbak Jacqueline pasti sangat menjadi berkat bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Nah, baik Mbak Jacqueline, untuk mengawali perbincangan ini, seperti biasanya saya mempersilahkan Mbak Jacqueline untuk ya sedikit memperkenalkan latar belakang pribadi maupun keluarga supaya lebih dikenal sahabat Bahana. Silakan Mbak Jacqueline. Oh iya. Iya, baik, terima kasih Pak dan juga semua sahabat Bahana dimanapun berada. Senang sekali boleh bertemu, sekalipun mungkin secara online dan kondisi-kondisi yang sudah dilewati ya Pak beberapa tahun. Dan saya memperkenalkan diri, nama saya Jacqueline Selose, memiliki seorang suami, Pastor David Novendus, dan anak-anak, dan puji Tuhan anak-anak juga sampai hari ini boleh melayani Tuhan, dan saya diberi kesempatan anugerah oleh Tuhan untuk membantu bersama suami mengembalakan jemaat Revival Worship Church yang ada di Jakarta, dan juga diberi kesempatan Pak untuk boleh melayani juga baik misi maupun saat-saat ini di online, yaitu di Jacqueline Selose di YouTube khususnya, dan dalam keseharian juga masih diberi kesempatan boleh menjadi desainer dan fashion designer. Jadi masih berkarya, dan saya percaya semuanya itu juga, saya percaya ada rencana Tuhan dimanapun kita ditempatkan ya Pak. Amin. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, terima kasih Mbak untuk perkenalannya yang singkat, tapi saya percaya sahabat Bahana semakin dekat dengan Mbak Jacqueline, khususnya bagi sahabat Bahana yang mungkin belum begitu mengenal Mbak Jacqueline ya. Jadi sekarang pelayanan bersama suami, Pastor David Novendus di jemaat Reward Revival Worship. Iya, seperti itu. Anak-anak juga membantu pelayanan luar biasa. Nah, kalau saya amati jejak rekam seperti itu dari perjalanan karier maupun pelayanan Mbak Jacqueline selama ini, ya terutama di belantika musik rohani ya, seperti itu yang lebih dikenal di situ. Nah, sebenarnya sejak kapan sih Mbak Jacqueline pertama kali terjun pelayanan di bidang musik rohani, terutama sekali di bidang praise and worship?
Iya, mungkin bisa Treasure worship, diceritakan ya. di awal. Iya. Iya, baik Pak. Jadi saya waktu pertama menerima Tuhan ya Ya. ada cukup lama waktu untuk ya namanya baru belajar ya Pak ya, baru Ya. menerima Tuhan dan di situ saya tidak langsung pelayanan tapi cukup waktu lamanya untuk saya belajar firman. Saya ada dalam satu menjadi murid lah intinya. Oke. Dan kemudian Ya. terus menjalani proses-proses yang sangat panjang buat saya dan proses badai-badai yang besar dari pertama Ya, saya ikut Tuhan dan ternyata saya tahu itu Pak itu proses didikan yang boleh dibilang kayak dipercepat gitu. Jadi badainya gede-gede. Ya, Cuma saya terus aja mengenal Tuhan. Dari dulu tuh saya selalu punya kerinduan untuk mempelajari Alkitab. Oke. Sampai semua Alkitab itu saya catat, saya warna-warnain. Saya waktu saya terima Yesus, Ya. jadi saya dapat Alkitab dari mami papi saya. Jadi Alkitab yang udah lama banget dari Ya. mereka menikah. Nah itu semua saya catat, semua saya belajar. Jadi saya tuh selalu dari dulu punya kerinduan tuh belajar Alkitab. Terus saya Oke. nyembah Tuhan, puasa, terus gitu. Jadi karena kan belum tahu bagaimana itu melayani. Cuman Ya. saya selalu punya kerinduan itu. Nah, sampai hari ini saya senang sekali belajar Alkitab gitu. Nah dari dulu itu terus proses berjalan sampai suatu waktu saya ya pelayanan kan semuanya dari yang kecil-kecil lah. Yes. Sampai hari ini kan kita boleh melayani kecil juga ya, nggak Iya, apa-apa iya. sih. Itu di mata Tuhan sama ya. Betul Cuma dari dulu sekali. saya mungkin penerima tamu, kemudian pendoa, Ya. kemudian pelan-pelan iya sambil saya belajar Alkitab, terus mungkin backup singer, sekalipun saya bisa Oke. nyanyi, tapi Iya. tidak langsung kan gitu, karena saya tahu itu baik juga untuk saya belajar banyak. Terus kemudian pelan-pelan dari tahun 1900 berapa ya? 90 saya lupa ya, sekian. Pokoknya 91 ya, pokoknya intinya sudah 30 tahun lebih. Oke, Intinya dari 90-an sejak awal ya, saya. betul ya, 90-an awal. Ya, 90 awal. Terus kemudian di situ saya diberi kesempatan melayani Tuhan ya dari nyanyi gitu. Dari terus kemudian berkembang terus jadi worship leader, tapi tetap saya pelayanan apa aja sih saya lakukan gitu intinya. Yes. Dan nggak berhenti untuk belajar Alkitab. Itu terusan. Wow. Terus saya selalu jadi nggak tahu kenapa gitu Pak, jadi kadang lagi apa tiba-tiba suka ada suara gitu, nggak tahu itu suara apa. Oke. Firman terus saya catat terus seperti itu. Jadi saya tidak tahu setelah puluhan tahun ke depan Tuhan mempercayakan pelayanan baik untuk membawakan firman Tuhan maupun melayani Tuhan dalam pujian penyembahan Oke, gitu. wow. Sekalipun kalau untuk saya diberi kesempatan rekaman itu dari tahun 90 kayaknya 90-an saya 90-an diberi juga ya? kesempatan Wah. untuk bikin album ya. Iya. Iya. Tapi selalu saya tetap bukan fokus ke bikin albumnya. Saya terus gitu belajar firman, Belajar terus firman-nya gitu. ya. Wow. Iya, itu terus belajar firman, terus ya ambil waktu untuk menyembah gitu. Sampai suatu waktu saya merasa juga selalu pengen belajar terus gitu Pak. Wow. Aduh bagaimana ya bisa memimpin pujian, kok orang bisa memimpin pujian kayak bagus banget gitu ya. Saya kok bisa nyanyi bisa gitu Pak, tapi untuk memimpin orang dalam pujian penyembahan seperti orang lain gitu, saya rasa saya nggak bisa gitu. Nah itu yang membuat saya terus belajar di kaki Tuhan, nyembah gitu sampai Tuhan kasih lagu, justru kasih lagu saya simpan. Kira-kira seperti itu proses. Dahsyat Mbak Jacqueline. Jadi proses panjang yang dilalui ya, lewat tadi dikatakan badai yang mungkin besar silih berganti. Ya, kalau disaksikan akan ada banyak yang bisa disaksikan, tapi nanti kita lihat waktunya. Kemudian lewat proses seperti itu Mbak Jacqueline terus terlibat dalam pelayanan, mulai dari yang hal yang kecil, sederhana, sampai akhirnya Tuhan percayakan menjadi seperti sekarang ini. Dan khusus dalam pelayanan musik, pujian, penyembahan, ya diawali dengan kecintaan, kerinduan untuk belajar firman, belajar Alkitab, menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan, sampai mendapat rema-rema tertentu, dan itu menjadi bekal yang luar biasa. Nah, Mbak Jacqueline ini kan memang kita kenal selain piawai, andal dalam bernyanyi, dan juga produktif dalam mengubah atau membuat lagu-lagu rohani ya, lagu pujian penyembahan seperti itu. Mungkin apakah masih diingat lagu yang pertama kali Mbak Jacqueline buat itu judulnya apa? Masih ingat tidak kira-kira? Yang pertama kali, lagu yang pertama kali.
lagu yang pertama kali ya. Yes. Ada, saya lupa ingat. Cuman waktu saya benar-benar nulis lagu itu pas saya sakit itu sih Pak. Pas saya sakit saya ingat kalau nggak salah sih yang itu tak pernah tertidur perjalanan dari China ke Jakarta. Oh gitu. Iya. Kalau nggak salah ya saya tulis itu. Kemudian baru engkau alasanku hidup. Oke. Gitu, tak pernah tertidur. Tak engkau pernah alasanku tertidur hidup. ya. Iya. Kemudian penolong hidupku. Jadi itu kayak berentetan ketika sakit. Kemudian ya ya ada yang seperti setiap album ya, album waktu itu lagu mostly saya tulis. Kemudian ada juga bareng suami gitu. Jadi yang lagu pertama tak pernah tertidur ya. Lagunya seperti apa itu Mbak Jacqueline? Mungkin satu bait atau mungkin satu kalimat petian dari lagu tak pernah tertidur seperti apa? Tak pernah tertidur, tak pernah tenang. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu, Yesus, di sepanjang umurku. Wow. Bagi saya juga baru pertama kali nih dengar lagu yang tak pernah tertidur. Ada banyak lagu Mbak Jacqueline yang saya udah dengar, udah saya tahu, tapi baru pertama kali nih dengar yang tak pernah tertidur. Wah, dahsyat. Nah, dari sekian banyak lagu yang sudah digubah, Mbak, kalau yang dirasa paling berkesan ya, atau punya makna yang sangat khusus bagi Jacqueline Selese itu lagu yang apa ini? Dari sekian banyak lagu yang sudah dibuat selama ini. Iya, dari sekian banyak salah satunya tak pernah tertidur itu waktu saya dari China sakit, terus kemudian saya ciptainnya di pesawat gitu sambil nangis gitu. Terus yang satu lagi yang engkau alasanku hidup. Engkau alasanku hidup itu lagi dalam keadaan yang drop sekali. Tapi saya bilang Tuhan engkau alasan, selama you are the reason. Kalau saya tidak menemukan alasannya kan kesembuhan, alasannya Tuhan tolong, supaya saya bisa bersyukur kan. Jadi saya nggak menemukan alasan apa-apa, saya punya Yesus aja alasan, saya akan tetap hidup untuk engkau gitu. Jadi itu juga salah satu juga ya. Ya, kalau yang lagu engkau alasanku hidup ini sudah sangat booming. Ini sudah banyak dipakai oleh umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun. Saya percaya itu. Nah, ini pasti terinspirasi atau tadi munculnya lagu-lagu kayak gini ketika Mbak Jacqueline sakit ya. Nah, ini sedikit saja mungkin bisa di-sharingkan juga dalam kesempatan ini, terutama bagi sahabat Bahana yang mungkin belum pernah mendengar kesaksian Mbak Jacqueline. Kan kita juga melihat selama beberapa waktu Mbak Jacqueline kan sempat tanda petik ya absen dari hadapan publik ya akibat menderita penyakit ini, penyakit yang amat langka. Namanya penyakit ini adalah Kikuchi Fujimoto disease kalau nggak salah ya, KFD yang agresif. Nah, konon atau kabarnya di Indonesia ini hanya ada 3 orang yang pernah menderita penyakit langka ini, dan salah satunya adalah Mbak Jacqueline. Nah, mungkin bisa diceritakan singkat saja Mbak, bagaimana kok sampai terjadi hal seperti ini? Oh ya, baik Pak. Jadi itu pas dari 2008 ya, saya jadi lupa. 2008, oke. Ya. Itu udah lama, terus kondisi drop dan sebagainya. Terus kemudian ya saya lama memang nggak ada di dunia. Bukan dunia persilatan ya Pak. Maksudnya dalam di setiap aktivitas pelayanan kegiatan rohani. Iya. Karena memang bed rest dan treatment yang seperti Bapak katakan. Terus kondisi saya memang dari kecil gitu sebenarnya saya sakit-sakitan dari kecil ya. Dari 12 tahun tuh udah sering sakit-sakitan macam-macam. Jadi ketika pas itu jadi tambah komplikasi kan. Jadi tambah maksudnya tambah kondisi-kondisi yang dari penyakit lama gitu kan. Penyertanya ikut ini gitu, jadi komplikasi seperti itu. Dan ya itu yang saya melihat, yang seperti saya katakan tadi, ketika saya lagi diberi kesempatan favor sama Tuhan, ada berobat ke China. Waktu saya berobat di Modern Hospital di Guangzhou, dan saya pulang dalam keadaan drop cukup lama ya, bulan lebih gitu kan.
bareng dokter dari Indonesia juga ke sana. Oke. Terus saya pulang dalam kondisi yang kurang baik lah intinya. Kondisi seperti itu. Nah itu saya dapat lagu, hanya dapat firman sama lagu aja. Iya, Jadi iya. selama di Jakarta saya ngalamin kondisi-kondisi yang sulit mungkin. Iya, Barengan itu juga pas anak-anak lagi sakit. Oke. Mama saya juga berapa kali kena stroke berkali-kali ya gitu. Jadi itu kondisi-kondisi yang sulit untuk Iya, iya. dilewatin. Nah justru ternyata lewat badai ini membawa saya mengenal Tuhan lebih dari yang sebelumnya saya tahu Wow, gitu-gitu man. Pak. Mungkin saya dulu melayani ya memang sudah sungguh-sungguh, tetapi kan Iya. pengenalan orang kadang akan menjadi berbeda ya Pak ya. Betul Selama sekali. kita ternyata lebih dekat, kita ngelihat Tuhan tuh lebih lain daripada yang waktu saya dulu melayani Tuhan. Saya kenal tuh mungkin jaraknya masih jauh, tapi ternyata badai itu membawa saya mendekat sehingga Lebih ketika dekat. saya sampai mengerti, oh iya ya, tujuan hidup saya hanya untuk menyembah. Dan di situ saya dibukakan Amin. arti penyembahan, Oke. arti saya melayani gitu. Iya. Lewat saya sakit itu sih Just- Pak, dan kemudian saya dapat kemurahan Tuhan dan Tuhan. Jadi sebelum saya sembuh itu justru saya dapat mimpi. Jadi saya tuh selama hidup ya sampai sekarang tuh Ya. bisa 95% setiap mimpi itu jadi Pak. Wow, Yang negatif mah saya oke. tolak pastikan ya. Tapi kalau yang positif gitu Iya. itu very clear dan exactly persis seperti yang ada di mimpi. Jadi makanya kalau saya mimpi tentang orang atau siapa, aduh saya udah deg-degan kalau yang kurang baik atau apa gitu. Karena kejadian benar-benar. Jadi kalau ini saya pasti sampaikan tuh, saya doa-doa supaya nggak terjadi atau orang itu sudah lebih Iya, berhati-hati. iya, Nah balik lagi ke tadi, di situ saya dapat mimpi bahwa sepertinya Tuhan mau sembuhkan gitu. Yes. Dan di situ saya lihat mimpi yang ada Oke. saya sebagai fashion designer juga di saat itu dapat mimpinya gitu. Wow. Nah, waktu itu saya menyelesaikan sekolah Alkitab di saat-saat itu ya. Setelah Ya, ya, itu, nah di situ saya lihat Tuhan tuh memang kadang membuat kita tuh sepertinya hancur gitu kan, seperti anggur kan mesti diinjak-injak ya Pak ya, Iya, baru iya, kemudian betul. keluar gitu ya. Jadi situ saya seperti ngerasain di bawah Pak, merasa kayak memang dikeras, benar-benar dihancurkan gitu, Iya, supaya iya. saya boleh mengenal Tuhan lebih lagi gitu, bukan saya lagi tapi Kristus yang boleh menjadi dupa yang wangi gitu. Sampai Yes. hari ini saya belajar terus sih Pak, seperti itu sih Pak, dan Wow. akhirnya membawa saya mengenal Tuhan, menulis lagu, melayani Tuhan, dan suami juga yang mendorong saya untuk berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Sejak dari saya sakit itu sih. Terus dari mimpi yang saya bilang ada lihat sebagai desainer, nah di situ benar Tuhan teguhkan. Wow, oke. Begitu sembuh malah terpilih menjadi desainer untuk Miss World. Nah dari situ Wow. saya lihat Tuhan itu bekerja di luar yang kita pikirkan ya Pak Betul ya. sekali, Tapi dia iya. sutradara agung, dia udah Amin, tulis amin. semua gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oh, jadi justru lewat penyakit yang diderita Mbak Jacqueline itulah pengalaman dan proses pengenalan akan Tuhan semakin dalam justru ya. Dan ada support dari keluarga, terutama Pak David sebagai suami dan anak-anak, pasti dukungannya juga besar sekali. Dan Mbak Jacqueline bisa berkata hikmahnya adalah justru lewat penyakit yang diderita inilah ya bisa menjadi seperti sekarang ini, mendapat privilege, mendapat hak istimewa, mendapat kesempatan-kesempatan yang baru dari Tuhan untuk dilakukan di masa-masa yang selanjutnya. Ini luar biasa sekali Pak Jacqueline. Wow, amazing. Nah jadi justru dari peristiwa sakit itulah kemudian muncul lagu tadi ya Mbak ya, engkau Iya. alasanku hidup itu ya. Kalau alasan hidup. Oke. Nah nanti ini mungkin di akhir perbincangan bisa dinyanyikan secara khusus ini lagu ini. Di Iya, akhir baik. obrolan. Nah, oke Mbak Jacqueline. Nah, kalau saya lihat sekarang ini kan Mbak Jacqueline juga bersama Pak David, Pastor David Novenus, melayani jemaat tadi ya dikatakan menggembalakan jemaat Revival Worship Church. Ya. Ini di Jakarta ya Mbak ya? Iya, iya Pak. Ada di kota-kota lain juga nggak ini? Kebetulan di Jakarta. Di Jakarta ya? Ini masih di Jakarta, iya. Oke. Nah, apa sih Mbak yang apa ya? Bisa diceritakan bagaimana kok kemudian bisa berdiri gereja ini? Sehingga menjadi pelayanan Iya. Mbak Jacqueline bersama Pak David sampai saat ini. Iya, baik Pak. Baik. Jadi suami dulu latar belakangnya dari banking, Oke. kemudian ya, terus kemudian suatu waktu dari
sebelum kami menikah, suami saya memang udah mendapatkan panggilan, cuma dia nggak berani, dia udah melayani gitu, tetapi dia nggak berani kalau untuk benar-benar melayani satu jemaat atau mengembalakan gitu. Tapi sudah melayani sampai suatu waktu suami saya mendapatkan very strong dan kemudian dia menyampaikannya dan dia memberanikan diri untuk taat dan kemudian suatu waktu kami sempat mengembalakan di Bandung, El Shaddai, salah satu jemaat di Bandung. Iya. Terus kemudian dari El Shaddai itu mendapatkan visi yang beberapa tahun ya. Jadi kebetulan bersama beberapa teman dan kemudian dari Bandung itu kami mendapatkan arahan dari Tuhan ya, kita tahu itu. Saya sama lagi mimpi juga Pak. Mimpi ya, wow. Mimpi very strong bahwa kita ada dada-dada gitu sama jemaat naik kapal gitu, gitu dan berulang-ulang gitu. Dan ketahuan dan begitu kuat impresinya balik lagi ke Jakarta gitu. Aduh, kita kan udah enak di sana, artinya udah ada teman, keluarga, udah setiap hari di sana. Jadi rasanya untuk waktu dari Jakarta ke Bandung rasanya berat kan Pak. Tapi dari udah di Bandung kemudian mau balik lagi ke Jakarta, aduh rasanya gimana ya gitu. Tapi lagi-lagi kita belajar taatnya, kita balik ke Jakarta itu lagi pada saat itu lagi kerusuhan-kerusuhan Pak. Oh, 98 ya, masa-masa reformasi. Terus kami melayani penginjilan, tapi balik lagi suatu waktu suami saya mendapatkan, sama juga visinya yang pernah didapatkan panggilan itu nggak hilang gitu untuk mengembalakan. Cuma saya juga kan nggak berani ya Pak, dalam arti itu berdoanya lama sekali, Tuhan saya mungkin masih secara pengalaman belum punya pengalaman banyak dan tanggung jawabnya tinggi. Kalau cuman kayak pengen bangun gereja sih, aduh saya nggak mau Tuhan. Ya takutnya bukan panggilan kita atau emosi kita atau ambisi. Jadi berdua doa terus, kalau bukan kita nggak mau gitu. Jadi melalui proses yang panjang, kemudian kita belajar berkata iya kepada Tuhan di start dari. Dan itu pun prosesnya panjang sekali. Sempat suatu waktu gereja ditutup kan waktu lagi saya sakit kan gitu. Terus panjang prosesnya, tapi pernah kita beberapa tahun itu benar-benar gerejanya ditutup. Jadi kalau mau dibilang panggilan Tuhan tuh benar apa enggak gitu. Itu mungkin suami saya yang paling berat menghadapi itu Pak. Jadi cukup lama gereja itu ditutup dan kemudian sampai suatu waktu saya dan suami lagi bilang, aduh kayaknya Tuhan tetap taruh panggilan untuk mengembalakan. Nah di situ saya dan suami sempat ingat itu pas pasca, karena saya juga nggak berani Pak ya. Jadi kan ada orang kan, justru banyak orang yang ngajak kami untuk mereka buka gereja, kami menjadi gembala. Banyak banget, even itu gereja yang besar atau yang memang udah jadi ataupun yang baru mau bangun dengan fasilitas-fasilitas yang mewah gitu. Mengajak saya dan suami untuk menjadi gembala, tapi suami bilang begini, rasanya kalau untuk membantu iya, tapi mengembalakan enggak, karena suami saya bilang ketika dia berdoa udah cukup lama bahwa suami saya memang akan ditaruh Tuhan untuk mengembalakan jemaat sendiri gitu. Terserah mau dimulai dari berapa orang saja. Jadi akhirnya kita lama lagi berdoa, saya juga gak berani gitu loh Pak. Sampai suatu waktu kami ambil keputusan untuk Tuhan, kalau memang dari Tuhan kami mau. Cuman ya kita belum punya banyak pengalaman dan kekuatan terbatas. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan benar-benar membuka jalan dan lahirlah Revival Worship Church di Central Park. Kebetulan lagi online karena COVID-19 ini. Jadi semoga di tahun ini bisa onsite lagi. Wow, gitu, amazing nih Mbak Jacqueline. Iya, jadi meski dari pergumulan yang cukup panjang ya, ternyata untuk menggembalakan jemaat lewat reward ini bukan yang instan. Meskipun tadi Mbak Jacqueline cerita sebenarnya tawaran-tawaran untuk langsung menggembalakan di satu tempat yang sudah settle, yang sudah mapan dengan sarana, prasarana, tempat yang oke, tinggal masuk saja belum bisa. Tapi ini yang luar biasa, kalau itu bukan yang Tuhan maui, itu yang tidak diambil. Dan ternyata justru kehendak Tuhan lewat Pak Jacqueline dan Pak David mulai merintis dari nol, dari awal. Wah, ini dahsyat sekali. Ya, jadi kenyamanan, kemapanan bukan menjadi jalan pintas untuk masuk di dunia pelayanan penggembalaan. Ini sangat apa ya? Menurut saya sangat luar biasa dan harus diapresiasi ini. Dahsyat. Nah, kemudian mengapa ini? Mengapa nama Reward ya? Nama Revival Worship yang dipakai sebagai nama gereja ini? Kan biasanya orang pakai
nama gereja ya pakai nama-nama Alkitab, nama-nama pakai istilah Ibrani, macam-macam lah. Tapi Mbak Jacqueline justru pakai nama Revival Worship. Ini gimana? Apa yang menjadi motivasi atau pendorong sehingga lahir Revival Worship Church ini? Ya. Iya, baik Pak. Jadi waktu itu Revival Worship Church karena suami saya mendapatkan visi juga dari Tuhan bahwa yang akan kita bangun ini lebih kepada membawa umat Allah menjadi penyembah gitu. Jadi mengalami perjumpaan dalam hadirat Tuhan. Karena yang menyembuhkan, yang menolong, yang melakukan banyak hal yang Tuhan bisa buat itu cuma Tuhan. Bagian kita sembah Tuhan, bagian kita tinggikan Tuhan. Karena ketika hadirat Allah, the presence of God itu hadir, Tuhan turun bekerja. Apa yang tidak bisa Tuhan buat. Jadi Revival Worship Church artinya kebangkitan umat Allah untuk menyembah Tuhan. Dan kemudian membawa umat Allah, ada revivalnya artinya kebangkitan untuk mengalami perjumpaan lewat pengenalan dalam firman Tuhan, lewat pemuritan gitu. Jadi Revival Worship Church ada revival, ada worshipnya. Jadi dan puji Tuhan, kombinasi Pak, dari revival dan worship ini ya. Worship, Berapa waktu kemarin sebelum pandemi Tuhan memberikan kepercayaan buat kami mengadakan healing worship. Jadi bagian dari revival worship juga di hotel Pullman. Dan itu persiapannya mepet sekali kalau mau dibilangnya hanya beberapa waktu, dan Tuhan buka jalan luar biasa. Yang hadir waktu itu ada yang 2.000 orang. Dan ini dalam waktu yang 2.000-an dalam waktu yang mepet gitu. Itu dua kali dalam kita mengadakan ini. Dan melihat orang-orang mengalami perjumpaan. Dari orang-orang yang datang ada banyak kesaksian ya, dari yang sakit jantung yang harusnya dari rumah sakit ke tempat ibadah itu kondisinya deg-degan sekali, tapi ngalamin perjumpaan. Itu bukan karena kita menumpangkan tangan, tapi karena di situ ada tim juga bareng. Jadi tidak ada satu orang yang ditinggikan lah intinya. Kita hanya nyembah Tuhan, jemaat membawa korban penyembahan kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita melihat bahwa Tuhan itu turun bekerja. Ada umat-umat Tuhan, pelayan Tuhan, semuanya bergerak untuk berdoa. Jadi bukan hanya saya sama suami, karena kita percaya bahwa yang ditinggikan cuma Tuhan, dan kuasanya itu bisa turun memakai setiap orang. Dan terjadi miracle ya, healing ya luar biasa. Banyak di acara healing luar worship biasa, itu. Dan saya percaya juga ketika kita meninggikan Tuhan yang adalah Raja segala Raja, Tuhan adalah segala Tuhan. Kalau Dia sudah hadir, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan mampu kerjakan secara amazing, secara dahsyat. Dan saya percaya itulah yang Mbak Jacqueline dan Pak David alami dalam pelayanan. Nah, kembali kalau ke Reward Church ini, Revival Worship Church, apa yang sebenarnya ingin dilakukan dan diharapkan lewat Revival Worship ini? Dan kenapa kok tidak sampai hari ini kok tidak ada keinginan untuk membuka Reward Church juga di kota-kota lain? Gimana nih Pak? Baik Pak. Kan punya karakteristik sendiri saya amati Reward Church ini. Iya Pak. Jadi kami memang kebetulan masih di Jakarta. Tapi puji Tuhan ada juga jadi kayak keluarga Reward dari berbagai tempat gitu. Jadi as family in Christ. Tapi kita memang masih base-nya di Jakarta. Dan untuk ke tempat lain memang belum untuk saat ini. Tapi tidak ada kerinduan yang lain sih selain itu aja sih Pak, membawa umat Allah untuk menjadi penyembah gitu, membawa umat Allah untuk apa ya namanya ya, yang kalau kita kan biasa kan ibadah ya udah ibadah ya, supaya Tuhan berkati, tapi lagi membawa untuk kita memberi, karena worship is giving. Penyembahan itu memberi gitu, beribadah itu kalau kita tahu beribadah itu juga adalah memberi pujian, memberi syukur, memberi hormat gitu. Nah, bagian Tuhan yang memberkati, membuat mujizat itu bagian Tuhan. Ibadah itu kalau pada zaman dulu kan orang datang, dia bawa lembu Pak, dia bawa domba yang tidak bercacat, tidak pernah orang datang tidak bawa apa-apa. Nah, itu yang kembali kita bangun, bahwa ketika kita beribadah, kita sedang membawa sesuatu di altar Tuhan, yaitu hidup kita, hati kita, pujian kita, penyembahan kita. Gitu, sedang sungguh-sungguh beribadah gitu. Jadi dan ketika kita mengalami datang kepada Tuhan, otomatis kan kita akan mengalami perjumpaan betul sekali. Firman Tuhan, jadi lebih seperti itu sih Pak. Tidak ada
kerinduan yang lain hanya ingin melihat orang mengalami perjumpaan. Mereka menjadi produktif dalam hidup mereka. Kalau mereka bekerja di, mereka adalah seorang yang bekerja di tempat pekerjaan, ya orang bilang pada umumnya marketplace atau yang lain. Tapi mereka identitasnya adalah mereka worshiper. Mereka adalah penyembah dalam kerajaan Allah. Terus seorang penyembah adalah seperti Daud kan, dia mau hadapin beruang, mau hadapin apapun, dia tetap menyembah. Dia mau dimanapun ditempatkan, dia selalu mengangkat wajahnya dan selalu berkata, Tuhan betapa mulia Engkau. Jadi penyembahan itu bisa dimengerti oleh orang yang paling sederhana sekalipun. Daud kan cuma di padang doang. Gitu. Tapi kok dia tahu memuliakan Tuhan. Jadi setiap umat Kristen adalah penyembah, worshiper, dan itu tidak ada klasifikasi atau standar tertentu. Bahkan orang yang nggak ngerti firman Tuhan aja, kalau kita lihat kan Pak, kalau di luar negeri itu Michael Jackson aja nyanyi, orang bisa nangis-nangis histeris. Nah bagaimana ketika kita datang menyembah Tuhan? Seharusnya orang akan mengalami suatu ketakjuban, mengalami perjumpaan, dan tidak lupa bukan hanya takjub seperti orang Majus, 3 orang Majus, mereka takjub kan melihat dan mereka memberikan sesuatu, artinya memberi hidup, memberi apresiasi, memberi penyembahan. Sebab itu revival worship tidak hanya sampai di performance kan, kadang tanpa kita sadari kalau kita hanya hari Sunday service di gereja, kadang-kadang bisa jadi performance aja. Tapi kalau kita ingat benar bahwa ibadah itu adalah worship is a giving kan, itu ibadah itu service, God kita melayani Tuhan itu juga adalah satu pemberian gitu. Jadi kita akan tahu bagaimana menyembah, kita akan tahu bagaimana memberikan pujian, penyembahan, dan hidup kita dikatakan Roma 12 dikatakan berikanlah hidupmu sebagai penyembahan, akar katanya sembah. Jadi hidup kita sebagai persembahan, kalau kita kasih hidup pasti kita juga akan menyembah. Penyembahan itu artinya ada pribadi yang lebih tinggi dari kita gitu. Nah penyembahan itu juga kan itu kaitannya luas, ada sampai ketika kita bekerja itu adalah penyembahan kita, ketika kita do something itu adalah penyembahan kita. Jadi worship is not about our performance when we worship the Lord waktu di gereja gitu, tapi penyembahan itu adalah hidup kita, totalitas kita, pekerjaan kita, seluruh mimpi dan harapan kita, dan semua visi panggilan yang Tuhan taruh hanya untuk menyembah dan meninggikan Yesus. Wow, luar biasa. Jadi itu yang menjadi cikal bakal dan visi misi dari revival worship ya. Saya percaya ini kan menggenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan ya, ketika berjumpa dengan seorang wanita Samaria di siang hari di tepi sumur Yakub. Ya, akhirnya kan Yesus bicara, ngomong, akan tiba waktunya dan sudah datang sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya revival worship church sudah masuk ke situ, membawa umat Tuhan, jemaat yang dilayani untuk bisa menjadi umat penyembah, worshiper yang mengenal Allah, mengasihi Tuhan. Dan memang betul sekali Mbak Jacqueline bahwa worship is our life. Ya, penyembahan itu adalah hidup kita secara total. Bukannya sekedar seremonial ataupun performance ketika kita nyanyi, tampil di gereja, bukan. Tetapi melibatkan seluruh aspek hidup kita. Itulah penyembahan yang sejati. Oh, amazing. Ya, Mbak, ini kan sekarang kan sudah berlangsung 2 tahun ya pandemi ini. Iya. Ya, sejak pandemi Maret 2020 kita mengalami sampai sekarang ada 2 tahun lebih kurang. Nah, kalau selama pandemi yang berlangsung 2 tahun ini, bagaimana Rewarded tetap bisa survive ini? Ya, bahkan saya lihat bisa terus berkembang. Meskipun tadi Mbak Jacqueline sudah singgung sedikit lewat virtual, lewat dunia online. Nah, ini bagaimana ini sekarang situasinya? Sekarang Rewarded ini. Iya, baik Pak. Memang pasti berdampak ya ke seluruh aspek ya dalam ministry atau membangun gereja atau dalam gereja Tuhan pasti berdampak, karena ketika kita bertemu dengan online dalam ibadah online dan bertemu secara langsung ya, itu pasti beda gitu. Kita kan lebih bisa pasti ada bedanya. Nah, pasti ada yang hilang, artinya ada yang kurang gitu. Cuma karena kita tidak mungkin bisa buat apa-apa dari sejak pandemi, khususnya mungkin di tempat kami ya. Tapi yang kami lakukan yaitu apa yang Tuhan taruh aja untuk kita tetap membawa umat Allah menyembah Tuhan gitu. Sekalipun pasti Pak banyak menjadi tantangan terbesar gitu. Apalagi tempat kami itu kadang karena kita di mall juga, jadi
kadang bisa kadang enggak gitu kan. Jadi daripada kita buka tutup gitu kan, akhirnya memang kondisi belum diizinkan, ya kita tidak bisa juga menangisi pintu yang tertutup terus gitu. Akhirnya ya udah kita bangun secara online dan secara pendekatan setiap jiwa-jiwa gitu. Dan saya tahu memang tidak mudah Pak kami lewatin, cuman belajar untuk taat aja dan belajar untuk melakukan bagian kita. Nanti sambil berdoa bagian Tuhan, kalau sudah waktunya, kalau Tuhan berkenan nanti bisa mulai lagi. Kita percaya bahwa tangan Tuhan itu selalu tolong kita gitu. Dan saya termasuk pribadi yang nggak terlalu nyaman sih sebenarnya di kamera, artinya maksudnya gitu ya. Okay. dari dulu jadi udah lama banget dibilang untuk apa sih, ada pokoknya inilah di secara online ya gitu. Aduh saya dari dulu nggak mau. Jadi kalau ada yang kemudian saya pas di tahun lalu ya, kalau nggak salah bulan Mei abis saya kena COVID, itu baru saya bilang, oh ya Tuhan, saya mau kalau memang Tuhan suruh. Padahal udah lama banget Pak dapat mimpi untuk di online, udah disuruh, udah diingatkan. Aduh saya nggak mau, satu nggak nyaman, satu nggak pede, satu rasa kayaknya bukan di situ gitu panggilannya. Rasa Tuhan ada malunya lah gitu Pak. Tapi waktu saya kena COVID tuh sampai ke tulang-tulang semuanya setelah after COVID itu, dan susah, mau pegang gitar juga susah dan sebagainya. Saya bilang, oh ya Tuhan, saya siap Tuhan, saya siap untuk kalau Tuhan mau online, saya mau Tuhan, karena saya tahu bukan karena ambisi saya atau pengen. Saya dari dulu gitu Pak, orang mau suami atau siapa mau editin apa buat tayang di YouTube, aduh saya bilang saya selalu nggak mau selalu seperti itu, gitu dari dulu. Jadi banyak teman-teman stasiun TV selalu ini, aduh saya mikir dulu, kecuali udah deket banget baru. Tapi puji Tuhan setelah pandemi ini dan saya sakit, saya bilang Tuhan saya mau. Yang penting Tuhan tahu bukan ambisi saya, bukan pengennya saya hanya pengen share aja tentang your goodness. Dan saya berdoa biar hadirat Tuhan itu boleh menjamah orang, even lewat online, dan ternyata banyak orang yang ngalamin perjumpaan Pak. Jadi membuat kita terharu sekali gitu. Itu tuh, Yesus itu luar biasa. Iya, jadi jalan Tuhan memang bukan jalan kita ya Mbak. Rancangan kita juga bukan rancangan Tuhan. Mbak Jacqueline awalnya juga nggak mau, tetapi kalau Tuhan yang membawa ke sana, itu pasti ada sesuatu yang dahsyat dan indah. Iya. Selalu saya dan sekarang kan justru Mbak Jacqueline bisa melihat ini. Iya. Bisa melihat bahwa lewat pelayanan, lewat channel yang ada, channel YouTube yang ada, kan bisa jadi berkat bagi banyak orang dimanapun, tidak dibatasi ruang dan waktu lagi. Di berbagai belahan dunia setiap bisa. Ada TV mau datang itu Pak, TV mau liput, mau minta liputan, Pak Charles pasti tahu, saya pasti bilang nggak mau gitu dari dulu. Kecuali ada teman yang bujuk-bujuk gitu. Dari dulu, tapi ternyata Tuhan buat lain dan saya belajar taat. Saya bilang Tuhan, saya nggak ada ambisi apapun. Tuhan tahu saya hanya pengen menjadi saluran berkat gitu aja. Wah, terima kasih Mbak Jacqueline, ini sharingnya. Iya, karena kita juga dibatasi waktu, saya berharap nanti lain kesempatan bisa kembali berjumpa, bincang-bincang lagi. Namun sebelum kita tutup Mbak Jacqueline, apa yang saat ini menjadi harapan Mbak Jacqueline untuk waktu-waktu ke depan? Dan kemudian silakan nanti memberikan sekaligus closing statement buat sahabat Bahana, pesan-pesan khusus buat sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Silakan Mbak Jacqueline. Iya baik Pak, kalau dalam hidup saya, karena mungkin yang Tuhan taruh bawakan selama pandemi ini kesulitan untuk ketemu orang, kesulitan untuk beraktivitas dengan normal, itu sangat mengganggu, sangat mengambil banyak momen dalam hidup kita. Sehingga beberapa tahun sebelum pandemi dan sebelumnya memang Tuhan taruh kuat dalam hidup saya tentang family, tentang membangun suatu kehidupan pertama Tuhan, kemudian keluarga, orang-orang terdekat, teman-teman terdekat gitu, atau khususnya karena itu yang menjadi strong foundation buat setiap kehidupan kita. Dan ketika juga melihat bahwa ada banyak orang yang ketika pandemi pulang, ada banyak orang yang dalam keadaan kemudian pulang. Di situ saya melihat kalau saya nggak ada, apa yang saya tinggalkan untuk keluarga saya, atau yang akan diingat oleh orang, yang berdampak buat orang gitu. Sehingga yang akan saya kejar itu yaitu untuk Tuhan, apa yang membuat Tuhan senang, apa yang membuat Tuhan tahu saya sedang melakukan panggilan Tuhan, apa yang membuat Tuhan senang yang saya lakukan ini apa. Jangan sampai yang saya lakukan ini Tuhan ternyata nggak suruh, Tuhan nggak senang, dan itu menyakiti Tuhan atau tidak sesuai apa yang memang yang Tuhan sudah create, siapkan dalam hidup saya gitu. Jadi yang saya pengen kerja, Tuhan rencana Tuhan apa, Tuhan buat saya
maksimal dalam rencanamu, buat saya menjawab panggilanmu Tuhan, buat saya bukan hanya dipakai menjadi alat, tapi hati, hidup, karakter saya juga harus diubahkan Tuhan, supaya saya benar-benar Tuhan melihat dalam satu pemandangan bahwa bukan hanya Tuhan memakai secara pelayanan, karisma atau talenta atau gift yang Tuhan berikan atau kepercayaan, tapi saya juga boleh didapati menjadi serupa seperti Kristus. Jadi itu yang benar-benar saya kejar itu, sama waktu saya harus berlutut untuk keluarga, untuk fight untuk setiap sacrifice yang kita bisa buat untuk keluarga, orang terdekat, teman-teman terdekat, orang-orang yang menaruh hidup mereka kepada kita, dan orang-orang yang ada di dalam rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam setiap pekerjaan Tuhan. Jadi makanya saya mulai membangun orang-orang yang komitmen, orang-orang yang benar-benar yang sacrifice kita untuk berjalan bersama-sama, dan saya itu yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya, dan yang sampai hari ini ya pasti Tuhan taruhkan terus untuk belajar firman Tuhan, karena pengajaran hari ini semua media yang ada di sosial media, yang di virtual itu orang bebas untuk mengajarkan pengajaran firman Tuhan dari yang benar, dari yang saya sering lihat. Makanya itu kadang aduh Tuhan, saya mau share tapi nggak enak, tapi bukan soal enak nggak enak gitu Pak, tapi saya kasihan ada orang-orang yang akhirnya termakan dengan pengajaran-pengajaran yang semua orang kan bisa Pak langsung rekam, langsung share dari handphone yang sederhana, dan mengatasnamakan Tuhan, atau pengajaran-pengajaran yang kita tahu bahwa kalau Alkitab nggak bilang atau yang tidak sesuai, itu yang selalu menjadi beban, bahwa kita harus berani untuk membawa kabar baik dan tidak ditambah, tidak dikurang. Nah bagaimana caranya? Mesti belajar, mesti dimuridkan, mesti buka hati, itu aja sih Pak yang Tuhan taruhkan, dan itu yang menjadi modal sih. Jadi terus belajar, ada kurang, ada gagal, bangkit lagi Pak. Ada ngalamin masalah, kita rasanya nggak kuat, bangkit lagi, dan selalu ada kesempatan. Tidak pernah tidak pernah ada orang yang tidak pernah buat salah. Kita bisa salah, kita bisa keliru, tapi kita bangkit lagi, kejar Tuhan, karena Tuhan itu hidup. Dia bisa kita ajak cerita, ajak ngobrol, dan Dia mengasihi kita tanpa batas ketika Dia beri hidupnya di atas salib, kayu salib. Wah, gitu, blessing. Luar biasa sekali Pak Jacqueline. Terima kasih untuk sharingnya. Ya mungkin sekalian silakan, mungkin ada closing statement untuk sahabat Bahana. Oh iya, baik, untuk teman-teman sahabat Bahana yang sudah bersama dalam setiap tayangan demi tayangan, saya percaya bahwa pilihan untuk mengasihi Tuhan itu adalah pilihan yang paling terhormat yang kita bisa buat, dan pilihan itu harus disertai dengan kesungguhan hati. Paulus katakan, aku menambahkan pada pengetahuan itu kebajikan, kesetiaan. Jadi Tuhan menyelamatkan kita, tapi bagian kita lakukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa masuklah ke dalam pintu yang sempit ini, berjuanglah, karena tidak banyak orang yang ingin, tapi anugerah Tuhan sudah menyelamatkan kita, berjalan menghargai anugerah itu, dan berjalan menggenapi rencana Tuhan dengan kekuatan dan kemurahan Tuhan. Wow, terima kasih Mbak Jacqueline untuk closing statement yang sangat membangun, sangat meneguhkan sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun untuk membuat pilihan yang tepat, yaitu mengasihi Tuhan di atas segalanya. Karena itu yang akan membawa kita bukan hanya sampai dalam perjalanan hidup di dunia ini, tetapi itu akan membawa kita nanti ketemu dengan Raja segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan, sampai di kerajaannya yang kekal di surga. Terima kasih Mbak Jacqueline untuk waktu, untuk sharingnya, dan seperti tadi permohonan saya ya, untuk menutupi perbincangan ini, untuk mengakhiri perbincangan ini, mungkin Mbak Jacqueline bisa nyanyikan sebuah lagu apapun, lagu yang mana yang mau Mbak Jacqueline nyanyikan. Silakan. Iya, baik. Saya nyanyikan ref lagu yang ketika dalam perjalanan dari Guangzhou, dan kemudian Tuhan taruh lagu ini bahwa Dia nggak pernah tinggalin kita. Oke. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap, Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayang-Mu Yesus, di sepanjang umurku.
tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu, Yesus, di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku, tak pernah berhenti, kan terus mengalir kasih sayangmu, Yesus, di sepanjang umurku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, yeah. Engkau alasan selama ku hidup, selamanya. Wah, terima kasih sekali Mbak Jacqueline untuk Terima kasih, Pak, pujian sama-sama. penutupnya. Dia tak pernah tertidur dan Engkaulah alasanku hidup untuk selamanya. Saya percaya baik melalui sharing Mbak Jacqueline ataupun pujian yang dibawakan, ini menjadi berkat buat sahabat Bahana dimanapun. Terima kasih sekali Sama-sama. lagi, salam hormat buat Pak David juga. Iya, Salam sehat sama-sama, selalu, Pak. Terima terus kasih. semangat melayani Tuhan. Dan saya percaya Mbak Jacqueline dan Pak David akan dipakai Tuhan di hari-hari ke depan. Menjadi Tuhan, makasih, berkat Pak. bagi lebih banyak orang dimanapun. Lewat pelayanan apapun yang dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jacqueline. Terima kasih, Pak. God bless untuk semua sahabat Bahana. Yes. Nah, sahabat Bahana, demikian akhir perbincangan saya dengan hambanya, Pastor Jacqueline Selose, Mbak Jacqueline yang sungguh luar biasa. Sebuah kesaksian, sebuah pengalaman yang dibagikan, bagaimana seorang Jacqueline Selose melakukan apapun hanya atas dasar kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, meskipun ada hal yang menyenangkan secara manusia, secara fisik, tapi kalau bukan kehendak Tuhan, itu tidak dilakukannya. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan, meskipun harus dengan proses, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, itu yang dilakukan. Dan kita perlu belajar, kita perlu teladani dari perjalanan hidup dan pelayanan hambanya Jacqueline Selose. Saya percaya sahabat Bahana dimanapun berada lewat tayangan ini, kita dikuatkan, terutama menghadapi hari-hari yang masih sulit ini. Tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang sejati, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai berjumpa di program selanjutnya. Shalom.